Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa atba'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan dan kekuatannya kepada kita sehingga hingga hari yang kesekian ini, ya, hari ke-22 Ramadan, kita masih dapat melanjutkan puasa Ramadan, yang mana seandainya bukan karena kekuatan dari Allah, maka tidak ada yang bisa menjamin kita masih bisa istiqomah hingga hari ini. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya kita telah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang mana 10 hari terakhir ini merupakan hari-hari yang sangat istimewa yang ada dalam tahun ini. Sebagaimana 10 hari pertama bulan Zulhijjah juga merupakan hari-hari yang istimewa pada tahun ini. Adapun mengapa kok 10 hari terakhir bulan Ramadan itu merupakan momen yang sangat istimewa, karena di dalam 10 hari terakhir ini atau 10 malam terakhir ini terdapat malam Lailatul Qadar, ya. Jadi penyebab kenapa kok momen 10 hari terakhir ini atau 10 malam terakhir Ramadan ini begitu istimewa, karena di dalamnya terdapat Lailatul Qadar, sebuah malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Sebagaimana pula mengapa kok 10 hari pertama bulan Zulhijjah merupakan momen yang spesial bagi kita, ya, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, sebagaimana dalam hadis disebutkan, tidaklah suatu amal soleh lebih dicintai oleh Allah dari amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bahkan jihad fisabilillah?" Kata beliau, bahkan jihad fisabilillah, kecuali orang yang berjihad kemudian tidak pulang alias mati syahid. Jadi kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan itu menjadi istimewa karena ada Lailatul Qadar, maka 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu pun juga menjadi istimewa karena adanya hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah, dan juga adanya hari raya Idul Adha yang terletak pada tanggal 10 Zulhijjah. Namun mungkin ada yang bertanya, ya, mana yang lebih utama, ya? Apakah 10 malam terakhir bulan Ramadan atau 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Maka di sana ada beberapa perkataan ulama, ya. Sebagian ada yang mengatakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih utama, ya. Ada juga yang mengatakan 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih utama. Namun di sana ada sebuah jawaban yang bagus sekali, dan ini salah satunya dijawab oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, adapun kalau harinya, ya, hari itu maksudnya dari pagi sampai maghribnya, ya, maka 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini lebih utama, ya. Ini kalau apa? Siangnya atau harinya. Tapi kalau yang dimaksud adalah malamnya, namanya malam itu dimulai dari maghrib sampai subuh, ya. Maka 10 malam terakhir bulan Ramadan ini lebih utama, ya. Apabila kita mengambil pendapat ini, maka di sana tidak ada kontradiksi, ya. Jadi kalau siangnya itu memang 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih utama, ya. Tapi kalau malamnya, maka 10 malam terakhir bulan Ramadan lebih utama. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, atau kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya lailahu, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka beliau menghidupkan malamnya, ya. Kata para ulama, yang dimaksud dengan menghidupkan malamnya di sini ada dua makna, ya.
Makna yang pertama itu beliau benar-benar begadang untuk ibadah, ya, alias tidak tidur, ya, di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini. Jadi beliau gunakan untuk beribadah, ya, untuk sholat malam, untuk baca Al-Quran, ya. Bahkan kalau kita pernah mendengar hadis Rasulullah SAW setiap malam bulan Ramadan itu apa? Simak-simaan sama Jibril alaihissalam, ya. Jadi setoran Al-Quran sama Jibril, ya, dan juga berdoa dan lain sebagainya. Itu pendapat yang pertama. Jadi beliau memang benar-benar begadang, tidak tidur untuk fokus beribadah. Dan ini para jemaah sekalian, sekedar info, ya, ini mungkin bisa atau mudah dilakukan terutama bagi sebagian kita yang tinggal di negeri yang malamnya pendek, ya. Jadi contohnya seperti di Saudi Arabia sekarang sedang musim panas, ya. Musim panas di sana itu malamnya pendek sekali, ya. Jadi azan maghrib sekitar jam 7, ya, 7:50 demikian. Kemudian subuhnya jam 4:40, ya. Jadi malamnya lebih pendek dari siangnya. Dan itu mereka enak itu. Jadi malam itu benar-benar bisa untuk begadang untuk ibadah, ya. Jadi mereka itu biasanya sholat isyaknya itu diakhirkan, ya, saat Ramadan itu diakhirkan setengah jam. Jadi selesai sholat isyak itu sekitar jam 9 atau setengah 9, ya. Habis itu lanjut taraweh 20 rakaat sampai sekitar jam 11, ya. Terus nanti jam 1 malam itu mereka Qiyamul Lail 13 rakaat. Jadi memang mudah gitu, ya, bagi saudara-saudara kita di sana untuk benar-benar begadang nggak tidur pas malam, pas Ramadan musim panas, itu bukan hal yang susah, ya. Tapi kalau kita di Indonesia, ya, lakukan sebisanya lah, ya. Jadi jangan sampai memberatkan kita, ya. Apalagi kalau bagi kita yang paginya masih ada kewajiban-kewajiban lain, maka jangan sampai suatu hal yang hukumnya sunnah mengalahkan suatu hal yang wajib. Tapi lakukan sebisanya. Itu makna hadis yang pertama. Jadi maksudnya ahlalailahu, menghidupkan malamnya adalah benar-benar begadang, ya, tidak tidur untuk menghidupkan malamnya. Kalau bisa dilakukan, alhamdulillah. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan menghidupkan malamnya adalah menghidupkan kebanyakan malamnya, ya. Jadi tidak 100% full tidak tidur, tapi beliau menyisihkan meskipun sedikit waktu untuk istirahat, ya. Dan pendapat yang kedua ini dibangun berdasarkan hadis yang mengatakan tidak boleh bagi seseorang untuk melakukan Qiyamul Lail semalam suntuk, misalnya. Ada hadis seperti itu, larangan Qiyamul Lail full semalam suntuk. Tapi ini bisa dijawab, maksudnya beliau menghidupkan malamnya itu bukan full untuk Qiyamul Lail, ya, tapi sebagian untuk Qiyamul Lail, kemudian sebagian untuk berdoa, sebagian untuk membaca Al-Quran, ya. Jadi insya Allah tidak ada kontradiksi. Kemudian lanjutan hadisnya, wa aiqadha wa shadda mizarahu, ya. Beliau mengencangkan sarungnya, ya. Yang dimaksud mengencangkan sarungnya di sini adalah beliau lebih bersungguh-sungguh lagi dalam beribadah, ya. Jadi beliau ini 20 hari pertama ketika Ramadan sungguh-sungguh, ya. Pas 10 hari terakhir lebih sungguh-sungguh lagi, ya. Dan yang dimaksud sebagian ulama lain juga mengartikan maksudnya adalah agak menghindari berhubungan dengan istrinya, ya. Bukan maksudnya haram, tapi maksudnya karena beliau ingin fokus melakukan ibadah pada 10 malam terakhir ini, ya. Ibnul Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, seandainya Lailatul Qadar ini disembunyikan oleh Allah pada malam-malam selama 1 tahun, ya, 360 hari, ya, 360 hari, ya, 365 hari, oke. Kata Ibnul Qayyim, seandainya Lailatul Qadar ini terjadi pada malam-malam selama setahun itu, nggak tahu mungkin bulan apa, tanggal apa, yang penting terjadi pada 1 malam dari malam-malam selama setahun itu, maka kata Ibnul Qayyim, niscaya aku akan bersungguh-sungguh untuk mencarinya, ya. Itu disembunyikan selama 1 tahun, ya. Apalagi ini hanya disembunyikan selama 10 hari saja, ya. Tentu ini merupakan kemudahan bagi kita, ya, dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Kemudian selanjutnya lafadz hadisnya adalah wa aiqadha ahlahu, dan beliau
pada 10 malam terakhir itu juga membangunkan keluarganya, ya. Jadi membangunkan keluarga untuk melakukan ibadah pada malam hari, untuk sholat dan lain sebagainya. Ini memang tidak terbatas khusus ketika Ramadan saja, ya. Tapi pas Ramadan itu lebih ditekankan lagi. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, semoga, yang secara makna, semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang dia bangun di malam hari, kemudian dia membangunkan istrinya, kemudian apabila istrinya tidak mau bangun diperciki air, ya, kemudian diajak sholat, ya. Dan sebaliknya, semoga Allah merahmati seorang wanita yang dia bangun pada malam hari, ya, kemudian dia melakukan sholat dan membangunkan keluarganya, dan apabila keluarga atau suaminya itu tidak mau bangun maka dipercikin air, ya. Jadi ini merupakan anjuran bagi kita untuk mengajak anggota keluarga kita beribadah, ya, wabil khusus terlebih di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Bahkan di situ disebutkan oleh sebagian ulama, tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati ada keluarganya yang mampu untuk qiyamul lail atau mampu untuk bangun beribadah di malam hari, niscaya pasti beliau bangunkan, ya. Jadi beliau lihat, oh fulan ini insya Allah mampu, ya, ini lagi mampu untuk beribadah malam ini, dibangunkan, ya. Jadi beliau tidak meninggalkan keluarganya menyanyiakan malam-malam tersebut, ya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini menunjukkan akan pentingnya kita dalam mencari Lailatul Qadar, ya. Dan Lailatul Qadar sebagaimana dijelaskan tadi malam, ya, itu terjadi pada sebuah malam di antara 10 malam terakhir bulan Ramadan, ya. Dan lebih ditekankan lagi adalah di malam ganjilnya, ya. Jadi maksudnya ditekankan lagi pada malam ganjilnya itu menunjukkan bisa jadi kemungkinan pas malam genapnya juga bisa, ya. Jadi bukan suatu hal mustahil atau bukan suatu hal yang enggak mungkin kalau Lailatul Qadar itu bisa terjadi di malam genap, ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kita jangan pilih-pilih, ya. Maksudnya kita 10 malam terakhir ini kita usahakan bersungguh-sungguh sesuai kemampuan kita, ya. Terlebih lagi di malam ganjilnya, ya. Jadi bukan pas ganjil rajin, pas enggak ya biasa, ya. Jangan, ya. Jadi tetap rajin semua, terutama pas di malam ganjilnya, ya. Dan sebagian ulama lebih menekankan lagi terutama di malam 27. Tapi itu bukan pasti, ya. Jadi bukan pasti, oh pasti 27, tidak, ya. Jadi sebagian ulama memang menekankan kemungkinan besar itu di malam 27. Dan ini merupakan sebuah fenomena di masyarakat, ya. Jadi ketika malam 27 itu biasanya mereka memang sangat semangat sekali, ya. Dan ini bisa dilihat di mana, ya? Di mana-mana, bahkan di Al-Haramain, ya, di Mekah dan Madinah ketika malam 27 itu memang sangat ramai sekali. Tapi sekali lagi ini tidak bisa dipastikan, pasti 27, tidak, ya. Dan kenapa kok Allah sembunyikan, ya? Jadi kenapa kok Allah tidak mengabarkan Lailatul Qadar itu di malam 27 misalnya, ya. Atau Lailatul Qadar itu hanya di malam 23 misalnya, nanti malam misalnya, ya. Yang demikian itu karena dua sebab disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, agar kita bersungguh-sungguh di seluruh malam terakhir ini, ya. Berbeda ketika dikasih tahu misalnya Lailatul Qadar itu malam 27, ya. Maka ya nanti kita akan hanya sungguh-sungguhnya pas malam 27 saja, ya. Habis itu ya santai-santai lagi, ya. Jadi tatkala disembunyikan, tidak dikasih tahu, maka kita akan berlomba-lomba dan bersemangat di 10 malam terakhir seluruhnya, ya. Hikmah yang kedua yaitu agar terlihat mana seorang hamba yang jujur dalam mencarinya dengan yang tidak jujur, ya. Orang yang jujur mencarinya maka akan semangat terus selama 10 hari terakhir, ya. Adapun yang kurang jujur maka ya cuman semangat pas Lailatul Qadar saja. Habis itu santai-santai dan kembali ke ya kayak biasanya seperti itu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyinggung tentang malam Lailatul Qadar, di sana ada memang, ya, jadi pas Lailatul Qadar itu kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, ya, ibadah apapun itu.
Tapi di sana, ini sebenarnya sudah disampaikan tadi malam, tapi tidak apa-apa, mungkin ada yang belum hadir tadi malam. Jadi di sana ada sebuah ibadah yang harus kita prioritaskan, ya. Jadi memang secara umum kita hendaknya melakukan berbagai macam ibadah saat 10 malam terakhir ini. Tapi di sana ada sebuah ibadah yang harusnya lebih kita prioritaskan, ya. Maksudnya apa? Maksudnya jangan sampai kita melakukan ibadah yang lain terus meninggalkan ibadah prioritas ini, ya. Apakah ibadah prioritas itu? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melakukan qiyamul lail, ya, salat tarawih, salat malam, ya, pada malam Lailatul Qadar, ya, bertepatan pas itu lagi Lailatul Qadar, ya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampunkan seluruh dosanya yang telah lalu, ya. Kita nggak ada yang tahu, ya, dosa kita sebanyak apa sejak balik sampai sekarang, dan kita pun tidak yakin apakah telah diampuni atau tidak, ya. Kita paling husnuzon, ya, insya Allah sudah diampuni, seperti itu. Tapi kembali lagi ke permasalahan ibadah prioritas tadi. Jadi ibadah prioritas tersebut adalah qiyamul lail atau sholat malam atau sholat taraweh kalau di dalam bulan Ramadan. Itulah ibadah prioritas yang harusnya seseorang fokus melakukannya ketika 10 malam terakhir bulan Ramadan, ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya jangan sampai nanti ada yang seperti ini, Pak. Aku mau sedekah aja lah, ya, tapi nggak usah taraweh misalnya, ya. Atau aku mau silaturahim aja lah, mudik misalnya, tapi nggak usah taraweh dulu. Nah, ya jangan, ya silaturahim ibadah yang baik, ya. Sedekah ibadah yang baik, tapi jangan sampai menjadikan kita meninggalkan ibadah yang prioritas, ya. Jadi meskipun kita sedang sibuk-sibuknya, ya, lagi capek-capeknya, baru mudik, baru sampai rumah, ya, usahakan tetap sholat malam meskipun sendirian, tidak berjamaah di masjid, ya. Jadi mungkin baru sampai rumah capek, ya, atau badannya kurang fit, maka bisa, ya, habis sholat isya, sholat sunnah misalnya 5 rakaat, 3 rakaat, ya, 2 rakaat sama sholat witir misalnya, ya, diniatkan apa? Sholat malam. Intinya jangan sampai kita melewatkan malam-malam terakhir ini tanpa qiyamul lail, tanpa sholat taraweh atau qiyamul lail, ya. Jadi seperti itu. Jadi kita prioritaskan pada 10 malam terakhir ini untuk melakukan qiyamul lail dan kawan-kawannya. Maksudnya adalah qiyamul lail, baca Quran dan berdoa. Itu kan satu paket, ya. Jadi itulah ibadah yang mesti kita lakukan. Ya tetap silaturahim, tapi tetap apa? Sholat taraweh. Sedekah infak silahkan, tapi tetap sholat taraweh. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sini kita akan sedikit membahas tentang beberapa tips atau cara agar kita bisa tetap istiqomah, terutama pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, ya. Meskipun cara ini sebenarnya ya bisa digunakan untuk hari-hari lain, ya. Tapi karena momen kita bertepatan dengan Ramadan dan terlebih di 10 hari terakhir ini yang mana itu merupakan hari-hari yang sangat istimewa, maka di sini kita akan sebutkan beberapa tips agar kita tetap semangat di ambang mencapai finish ini. Di antara cara agar kita dapat tetap istiqomah pada hari-hari terakhir ini, yang pertama adalah kita hendaknya paham bahwasanya kita tidak tahu apakah tahun depan akan menjumpai Ramadan lagi atau tidak, ya. Hendaknya kita paham kita tidak tahu kapan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sebagian saudara-saudara kita yang tahun lalu masih kita tegur sapa sama dia, ya. Tahun lalu kita masih chattingan sama dia misalnya, ya. Pada tahun ini sebagian mereka apa? Telah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla rahimahumullah, ya. Dan itu bukan suatu hal yang mustahil bagi kita, ya. Jadi tatkala kita berpikir tahun depan belum pasti aku bisa ketemu 10 hari terakhir lagi, maka biasanya ketika orang berpikir seperti itu, dia akan semangat dan fokus menjalani ibadah yang sedang dia lakukan sekarang, ya. Ini juga termasuk
cara supaya ibadah kita khusyuk ya. Jadi sebagian kita kan ada yang kadang tanya ya, gimana caranya biar sholatnya khusyuk misalnya. Nah ini salah satu caranya bisa menjadikan sholat kita lebih khusyuk atau berkualitas, yaitu dengan memikirkan ini adalah sholat terakhir kita ya. Jadi bayangkan itu sholat terakhir, kesempatan terakhir yang Allah kasih ke kita ya. Maka saat itu kita benar-benar menfokuskan pikiran kita saat sholat dan bisa lebih khusyuk ya. Jadi itu yang pertama. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, fa innal yauma amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amal ya. Pada hari ini tatkala kita di dunia merupakan kesempatan untuk beramal dan belum dihitung, belum dihisab ya. Adapun besok tatkala kita sudah pindah ke alam barzakh, pindah ke alam akhirat, maka akan mulailah hisab dan tidak ada kesempatan untuk beramal ya. Dan orang yang menyia-nyiakan amalnya di dunia itu akan sangat menyesal sekali ya. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan ada seorang yang di dunia itu dia melakukan suatu ibadah, kalau nggak salah jihad atau apa itu saya lupa. Terus pas di akhirat, pas di surga itu dia melihat balasannya sangat besar sekali. Ternyata kok amal ibadahku ini balasannya besar sekali ya. Apa yang dia lakukan? Dia pengen dikembalikan lagi ke dunia dan melakukan amal tersebut, amal serupa tersebut ya. Itu orang yang apa? Sungguh-sungguh di dunia ya, melakukan ibadah, pas di akhirat lihat pahalanya, pengen balik ke dunia lagi ya. Bukan karena cinta dunia, tapi pengen melakukan ibadah tersebut supaya di akhirat dapat balasan yang berlipat-lipat. Itu orang yang ibadahnya rajin ya, apalagi yang ya nauzubillah min zalik yang malas-malas ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut ya, dan berinfaklah dari apa-apa yang telah kami rezekikan kepada kalian sebelum datangnya kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, yang mana orang tersebut akan mengatakan, ya Allah tolong kembalikan aku ya meskipun sebentar ya. Kembalikan aku ke dunia meskipun sebentar. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin, niscaya aku akan bersedekah dan menjadi orang yang baik ya. Jadi itu yang pertama, hendaknya kita mengingat bahwasanya kita tidak tahu kapan diwafatkan oleh Allah, sehingga kita akan bersungguh-sungguh dan fokus menjalani ibadah yang ada sekarang ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara tips yang lain agar kita tetap istiqomah terutama pada 10 hari terakhir ini adalah al-ibratu bil khawatim ya, atau patokan suatu amalan, patokan keberhasilan suatu amalan itu dinilai dari akhirnya ya. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, al-a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung hasil akhirnya. Dan ini merupakan logikanya seperti itu ya. Kalau kita lihat pertandingan ya misalnya, itu yang jadi patokan apa? Hasil akhirnya. Meskipun di awal rajin gitu ya, tapi yang menentukan sebuah orang atau kelompok itu berhasil atau tidak adalah hasil akhirnya. Oleh karena itu para jemaah sekalian, mungkin ada sebagian kita yang pas awal Ramadan mungkin agak kurang semangat misalnya ya. Maka di akhir hari-hari inilah dia bisa mengejar ketertinggalan tersebut dan memanfaatkan waktu yang tersisa ya. Para ulama mengatakan al-ibratu bijamilin nihayat la bi'atharatil bidayat ya. Yang jadi patokan itu adalah akhir yang baik ya, bukan awal yang kurang baik. Jadi meskipun awalnya mungkin agak terseok-seok ya, agak malas-malas, tapi kalau akhirnya ternyata dia baik ya, atau husnul khotimah ya biasanya kita sering ucapkan, maka yang jadi patokan adalah akhirnya ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan,
man kamulat nihayatuhu la yasughu aibuhu binaqsi bidayatihi, ya. Barang siapa yang akhirnya itu sempurna, maka tidak membahayakan aibnya atau kecerobohan dia di awal momen tersebut, ya. Jadi yang penting apa? Akhirnya. Jangan sampai sebaliknya kita, ya. Pas awal-awal Ramadan rajin, pas akhir malah kurang semangat, ya. Pas awal Ramadan masjidnya softnya penuh, ya. Semakin akhir semakin berkurang. Jangan sampai seperti ini. Malah harusnya pas akhir ini apa? Ini patokannya, ya. Jadi malah harusnya kita buat untuk fokus beribadah, bukan untuk fokus ke hal yang lain. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara cara lain agar kita lebih bersemangat lagi pada hari-hari ini adalah keyakinan kita bahwasanya setiap hari, ya, Allah itu memiliki jatah, ya. Setiap hari Allah itu punya hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, ya. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu setiap hari dan setiap malam pada bulan Ramadan, dalam riwayat yang lain setiap hari dan setiap malam itu punya hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, ya. Jadi tatkala kita punya keyakinan seperti ini, jangan-jangan hari ini giliran aku ini, ya. Jangan-jangan sekarang ini giliranku dibebaskan dari api neraka ini. Nah, tatkala kita punya pemikiran seperti itu, maka kita akan lebih bersemangat, ya. Siapa tahu hari ini giliranku dibebaskan dari api neraka, ya. Dan kita memohon seperti itu, ya. Amin amin. Dan likulli abdin minhum da'watun mustajabah, ya. Setiap hamba yang pada hari itu dibebaskan dari api neraka itu memiliki doa yang mustajab, ya. Jadi tatkala kita berpikir siapa tahu aku termasuk mereka, maka insya Allah ini bisa lebih menjadikan kita bersemangat. Kemudian di antara hal lain yang dapat menjadikan kita lebih bersemangat pada hari-hari ini adalah keyakinan kita untuk mencari malam Lailatul Qadar, ya. Dan ini telah kita jelaskan tadi, ya. Jadi siapa tahu malam ini adalah Lailatul Qadar, maka kita akan semangat, ya. Dan telah kita jelaskan tadi, namanya Lailatul Qadar itu bukan pasti di malam ganjil, ya. Tapi kemungkinan besar di malam ganjil. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa terjadi di malam genap, ya. Nah, tatkala kita berpikir seperti itu, jangan-jangan malam ini Lailatul Qadar ini, maka kita akan bersemangat, ya. Setiap hari seperti itu, terlebih lagi di malam ganjil, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, iltamisuha fil ashril awakhir, ya. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir bulan Ramadan, ya. Fa in dha'ufa ahadukum aw ajiza fala yaghlibanna 'ala sab'il bawaqi, ya. Kalau kalian itu merasa capek, ya, maka jangan sampai terlewatkan 7 hari terakhir, ya. 7 hari terakhir ya berarti mulai dari hari ini, ya. Sudah mulai 23, ya. Jadi marilah kita bersemangat, ya, dengan perasaan jangan-jangan malam ini Lailatul Qadar, ya. Maka insya Allah ketika kita meyakini seperti itu akan menjadikan kita lebih semangat pada malam harinya. Kemudian di antara cara yang lain agar kita dapat lebih bersemangat adalah mencontoh Nabi SAW dan para salafus saleh dalam menghadapi 10 hari terakhir ini, ya. Tadi telah disebutkan dalam hadis Aisyah bahwasanya Nabi SAW tatkala masuk 10 hari terakhir, maka beliau mengencangkan sarungnya, ya, menghidupkan malamnya dan juga membangunkan keluarganya. Jadi beliau lebih semangat lagi, ya. Dan disebutkan dari salah seorang ulama yang bernama Qatadah. Qatadah ini adalah seorang tabi'in, ahli tafsir, yang mana beliau ini punya kebiasaan mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari sekali. Ini di luar Ramadan, ya. Tatkala masuk Ramadan, beliau biasa mengkhatamkan 3 hari sekali, ya. Jadi semakin rajin, ya. Tatkala masuk 10 hari terakhir, beliau mengkhatamkan setiap malam sekali, ya. Ini menunjukkan para salafus soleh sangat bersemangat dalam menghadapi 10 malam terakhir ini.
Mungkin sebagian kita ada yang merasa, wah itu apa benar cerita seperti itu ya. Masa bisa sehari khatam ya. Bahkan lebih mencengangkan lagi ya. Diriwayatkan bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau bisa mengkhatamkan ketika Ramadan berapa kali? 60 kali ya. Berarti satu hari 2 kali ya. Itu mungkin bagi sebagian kita masa sih ya. Nah itu paling cerita biar untuk motivasi saja misalnya ya. Jadi seolah-olah kayak nganggep ya nggak benar gitu ya. Kenapa kok dia bisa berpikir seperti itu? Karena dia mengkiaskan dengan keadaan kita sekarang ya. Jadi itu kayaknya nggak mungkin karena dikiaskan dengan keadaan kita ya. Kita aja sampai sekarang belum khatam sekalipun ya. Jadi ya menganggapnya mustahil gitu. Nah ini termasuk pemahaman yang keliru ya. Jadi tatkala kita mendengar cerita-cerita seperti ini, apalagi sanadnya insya Allah sahih, maka ya diyakini aja ya. Terus kenapa kok bisa beda ya? Kok bisa Imam Syafi'i sehari 2 kali atau bahkan seperti Qatadah itu ya sehari sekali, sedangkan kita sampai hari ke 22 saja belum selesai ya. Apa yang membedakan? Kira-kira apa Pak yang membedakan? Kok bisa gitu? Padahal ya sama 24 jam ya sama 24 jam. Yang membedakan apanya? Barokahnya ya. Barokahnya yang beda ya. Jadi kalau dilihat waktunya ya sama, mereka punya 24 jam, kita punya 24 jam. Tapi itu namanya barokah ya. Barokah itu adalah seseorang bisa melakukan di waktu yang sempit, seorang bisa melakukan banyak hal di suatu waktu yang sempit. Persis seperti barokah dalam harta. Ya, ada 2 orang sama-sama misalnya gajinya 1 juta setiap bulan, tapi yang satu mesti kekurangan, merasa kekurangan terus. Ya. Yang satu apa? Bisa produktif, ya, bisa terberkahi hartanya. Nah ini sama-sama 1 juta, tapi apa? Bedanya di barokahnya. Ya, ini juga persis waktu. Ya. Ada orang yang dari pagi sampai sore kerja, yang dihasilkan cuma sedikit sekali. Ya. Pekerjaan atau tugasnya nggak selesai-selesai ya. Ada orang dari pagi sampai sore bisa menyelesaikan tugas dengan banyak. Yang membedakan sekali lagi apa? Barokahnya ya. Jadi ini menunjukkan betapa kita harus ya selalu berdoa kepada Allah ya. Kemudian mencari rezeki yang halal ya. Kemudian juga menjadi orang baik. Ini kan sebab-sebab barokah ya. Ini yang bisa mempengaruhi barokah waktu dan harta kita. Dan meskipun ini enggak ada, atau meskipun ini pembahasan yang lain ya para jemaah sekalian, jadi di antara cara biar kita itu waktunya barokah adalah dengan cara sering-sering baca Al-Quran ya. Bisa dipraktekkan langsung tatkala kita membaca Al-Quran, terutama di pagi hari ya. Jadi memulai hari kita dengan baca Quran ya, maka akan kita dapati pada hari tersebut waktu kita lebih berbarokah ya. Pada hari tersebut kita bisa menyelesaikan pekerjaan yang aslinya pas kita nggak baca Quran kita nggak bisa selesai ya. Dan itu bisa dipraktekkan ya. Jadi cobalah kita memulai hari-hari kita dengan ngaji ya, bisa dipraktekkan apalagi di bulan Ramadan ini. Niscaya pada hari tersebut kita akan dimudahkan menyelesaikan urusan-urusan yang mana seandainya kita nggak membaca Quran itu nggak bisa selesai ya. Itu salah satu cara supaya waktu kita barokah. Dan di zaman sekarang ada gitu ya. Jadi orang mungkin sebagian ada yang bilang seperti ini ya, wah itu kan zaman dulu ya, nggak ada internet ya, nggak ada sosmed, nggak ada TV dan sebagainya, gampang menyelesaikan Quran itu ya. Ada ya, di zaman sekarang itu ada orang yang seperti ini. Jadi saya pernah dengar cerita dari orang, dan insya Allah orangnya jujur, itu dia duduk di Masjidil Haram, itu dia bisa selesai 1 hari 1 kali khataman ya. Dan mungkin sebagian jamaah ada yang pernah mendengar hadis larangan menyelesaikan Al-Quran kurang dari 3 hari ya. Ada ya, pernah dengar hadisnya seperti itu Pak ya. Jadi kata para ulama, maksud larangan kenapa kok kita nggak boleh menyelesaikan Al-Quran kurang dari 3 hari, di situ disebutkan karena khawatirnya apa? Tidak bisa memahami maknanya ya, karena terburu-buru. Kata para ulama, ini kalau dijadikan rutinitas ya, jadi setiap hari kurang dari 3 hari selesainya ya. Tapi kalau bertepatan dengan momen-momen tertentu seperti Ramadan ya,
atau sedang berada di di tempat-tempat yang mulia, ya, seperti di Haramain, ya, semoga kita dimudahkan bisa ke sana. Amin amin. Maka ini tidak apa-apa, ya. Yang penting apa? Tidak dijadikan rutinitas. Jadi mungkin ada yang tanya, ya, itu gimana ulama kok menyelisihi hadis, ya? Jadi karena ini bertepatan saat Ramadan, ya, atau sedang di tempat-tempat yang mulia. Jadi dari sini dapat kita simpulkan kalau para salafus soleh itu pas masuk 10 hari terakhir mereka lebih bersemangat dibanding hari-hari yang lain. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara cara yang lain agar kita lebih bersemangat menyongsong hari-hari ini yaitu adalah at-tanazzuf, ya. Tanazzuf itu adalah membersihkan badan, ya. Badan, tempat, baju dan sebagainya, ya. Wat tazayyun, dan berhias diri, ya. Wat tatayyub, memakai wangi-wangian, parfum, ya. Bil ghusl, ya, dengan cara mandi salah satunya, kemudian pakai parfum dan pakai baju yang bagus, ya. Meskipun para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam hal ini memang tidak ada dalil yang sahih, ya. Tapi diriwayatkan dari sebagian salafus saleh itu mereka melakukan hal ini, ya. Jadi supaya lebih seger gitu, ya, pas malamnya itu, supaya ibadahnya bisa lebih nyaman, bisa lebih seger, ya. Jadi sebagian mereka itu apa? Pakai pakaian yang bagus, ya. Terus mereka mandi, pakai wangi-wangian. Bahkan di sini disebutkan Thabit al-Bunani dan juga Humaid at-Tawil, ini salah seorang ulama salafus saleh, mereka memakai pakaian yang paling bagus dan pakai parfum, ya. Dan mereka memberikan wewangian di masjid, ya. Jadi dikasih, kalau di Arab biasanya pakai bukhur itu, ya, yang pakai asap itu, di malam-malam yang dianggap atau dikuatkan di situ terjadi malam Lailatul Qadar, ya. Jadi kalau ditanya ada dalilnya, tidak ada, tapi dhaif, ya. Jadi ada hadisnya meskipun dhaif bahwasanya Nabi SAW itu beliau biasa mandi setelah maghrib di malam-malam 10 malam terakhir, tapi hadisnya dhaif. Tapi paling tidak ada contohnya dari sebagian salafus saleh gimana caranya biar bisa lebih semangat, ya tadi, ya, mandi, pakai wangi-wangian, pakai baju yang bagus, itu insya Allah lebih moodnya bisa lebih enak, ya. Jadi pas ibadah itu bisa lebih semangat, ya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, mungkin tips yang terakhir dalam menghadapi malam 10 malam hari terakhir ini adalah banyak-banyak berdoa, ya. Ini penting sekali para jemaah. Jangan sampai kita bersandar pada diri-diri kita masing-masing, ya. Wah, aku bisa, ya. Aku bisa bangun nanti malam, ya. Aku bisa sholat malam setiap hari, ya. Jangan lupa berdoa, ya. Jadi meminta pertolongan kepada Allah dan meminta keistiqomahan. Terlebih di dalam sholat kita, ya. Tatkala kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya. Jadi sebagian ulama mengatakan, para jemaah sekalian, jadi pas kita membaca Al-Fatihah itu kita harus fokus memang, ya. Jadi Al-Fatihah itu kan rukun sholat, ya. Jadi harus dibaca oleh setiap orang yang sholat. Kalau nggak baca sholatnya nggak sah. Tatkala kita sampai perkataan ihdinas siratal mustaqim itu lebih fokus lagi, ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Pas sampai ihdinas siratal mustaqim lebih fokus lagi, ya. Karena di situ kita sedang minta ditunjukkan jalan yang benar, ya. Yang kedua, kita minta diistiqomahkan. Jadi bukan cuma dikasih tahu terus dibiarkan, tapi kita minta mana jalan yang benar, ya Allah, terus diistiqomahkan di atas jalan tersebut. Nah, ini harus fokus kita, ya, ketika sholat, ya, minta petunjuk, ya. Dan juga doa-doa yang lain, misalnya Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini termasuk doa yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW. Kemudian di antara yang lain doa-doa seperti Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin, ya. Ya Allah, aku meminta supaya dimudahkan melakukan hal yang baik, ya, dan meninggalkan hal yang buruk, ya. Kemudian juga doa-doa yang lainnya, ya. Jadi intinya
Jangan pernah kita berlepas diri dari doa ya. Dan ini perbedaannya antara Allah dengan kita, jamaah sekalian. Jadi perbedaannya antara Allah dengan makhluk. Kalau Allah itu semakin sering kita berdoa, semakin apa? Semakin senang, ya kan? Semakin kita sering minta ke Allah, Allah tuh semakin senang. Ya. Bahkan kalau kita nggak minta, malah Allah marah. Ya. Jadi harus sering minta, kita harus sering minta ke Allah. Ya. Perkara dunia atau akhirat. Ya. Manusia semakin sering kita minta apa? Semakin nggak suka. Ya, ini orang kok minta terus ini ya. Jadi kita harus sering-sering berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para jemaah yang mungkin yang dapat kami sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum ditutup mungkin ada yang belum jelas atau mau ditanyakan mungkin. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi masalah malam ganjil dalam beberapa terakhir dan yang terjadi fenomena di Indonesia itu malam ganjil itu yang mana? Yang soalnya diawali dengan dua hari, ada ini. Kalau ini ganjil ini genap, kalau ini genap ini ganjil. Jadi yang mana nanti yang termasuk yang ganjil dan yang genap? Satu. Yang kedua, tadi disebutkan bahwa kita harus sungguh-sungguh dalam beribadah. Dan beribadah di sini itu apa hanya untuk memuji Allah atau hanya beribadah kita hanya untuk apa ya? Jadi tidak untuk dunia itu maksud saya. Tidak untuk dunia apa? Hanya yang untuk memuji Allah saja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang pertama, jadi yang jadi malam ganjil itu yang mana gitu ya? Karena sebagian ada yang memulai puasanya dengan cara yang berbeda, waktu yang berbeda seperti itu. Ini persis seperti pertanyaan sekarang di Saudi itu sekarang adalah hari ke-23 ya. Jadi nanti malam adalah malam ke-24 ya. Karena Saudi mulainya hari Sabtu, Pak ya. Terus kita nanti malam adalah malam 23 ya. Terus malam Lailatul Qadarnya di mana gitu ya. Nah, ini sebenarnya apa ya? Maksudnya yang jadi patokan adalah keadaan kita ya. Jadi kapan kita memulai puasa, maka itulah yang jadi patokan ya. Jadi kita alhamdulillah insya Allah puasanya hari Ahad ya. Berarti malam sekarang adalah tanggal 22, nanti malam berarti malam 23 ya. Sebagian saudara kita yang di Saudi mulainya hari Sabtu ya. Berarti bagi mereka tadi malam adalah malam ganjil, malam ini adalah malam genap ya. Jadi itu tidak apa ya? Tidak kontroversi sebenarnya. Kenapa kok jadi kontroversi? Karena kita mengkiaskan dengan keadaan kita ya. Jadi itu persis seperti pertanyaan seperti ini. Dalam hadis disebutkan Allah itu setiap sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia ya. Terus gimana namanya malam itu kan berputar di dunia malam terus. Berarti Allah turun terus. Nah, ini kenapa kok ada pemikiran seperti ini? Karena kita mengkiaskan dengan keadaan kita ya. Jadi hal-hal yang gaib yang Allah lebih mengetahui itu tidak bisa dikiaskan ke keadaan kita ya. Jadi kita lebih baik kita fokus ke sekarang malam ganjil berarti aku lebih bersemangat lagi ya, daripada kita mikir-mikir malam ganjilnya kapan ya, di Saudi tadi malam di Indonesia malam ini. Nah, kalau kita mikir-mikir seperti ini khawatirnya agak menghabiskan waktu ya. Jadi kita berpikirnya kita mulai puasa kapan, alhamdulillah bersama pemerintah, maka yang jadi patokan adalah puasanya kita ya. Jadi kita mulainya kapan itu ya, di Indonesia seperti itu Pak. Dapat dipahami Pak? Ya. Yang kedua tadi maksudnya beribadah yang sungguh-sungguh. Maksudnya yang dunia apa contohnya yang maksudnya duniawi? Ya, yang dunia yang minta untuk dunia. Jadi
bukan untuk memuji Allah saja. Oh ya, jadi mungkin apa ya? Jadi boleh nggak kita di tatkala beribadah itu juga minta permintaan duniawi gitu ya Pak ya? Oh ya, ya tidak apa-apa. Jadi kan dalam doa itu kan disebutkan ya, Rabbana atina fid dunya hasanah ya, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah berikanlah aku kebaikan di dunia. Ini makanya disebut doa sapu jagat ya, karena nggak ada yang lepas dari doa itu ya. Jadi kita minta apa sih? Minta kesehatan, minta pasangan yang soleh dan solihah, minta anak yang soleh dan solihah, minta rezeki yang berkah. Itu semuanya masuk di fid dunya hasanah ya. Jadi daripada disebutkan satu-satu ya Allah aku pengen pasangan yang soleh dan solihah, pengen anak yang soleh dan solihah, silahkan, tidak apa-apa. Tapi tatkala kita menyebutkan Rabbana atina fid dunya hasanah, itu seluruh kebaikan dunia sudah ada dalam doa tersebut ya. Jadi sangat simpel sekali dan menyingkat waktu ya. Jadi bagus sekali doa ini sebenarnya. Makanya setiap tawaf itu kan disunahkan mengakhiri dengan doa ini ya. Jadi tidak apa-apa. Jadi kita pengen misalnya biar rezekinya berkah ya, kemudian pengen dicukupi kehidupannya, pengen mendapatkan anak soleh dan solihah, tatkala kita beribadah di malam-malam terakhir bulan Ramadan, tidak apa-apa ya. Jadi minta kebaikan dunia dan akhirat. Semoga dapat dipahami ya Pak, insyaallah. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan. Sebentar, ada pertanyaan. Bagaimana dengan banyak sedekah di 10 hari terakhir? Apa ada dalil atau contohnya? Wallahu a'lam ya. Jadi kalau tentang sedekah ini memang saat Ramadan ini lebih ditekankan lagi ya, berarti kan secara otomatis di 10 hari terakhir juga lebih lagi ditekankan. Jadi intinya pas Ramadan itu kita ditekankan ibadah ya. Terlebih lagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan seperti ini ya para jemaah sekalian. Jadi yang dimaksud 10 hari terakhir bulan Ramadan itu kata para ulama bukan cuma malamnya tok ya. Jadi siangnya pun juga utama gitu loh ya. Meskipun Lailatul Qadar ya malam ya. Namanya lailah malam, dari maghrib sampai subuh itu malam ya. Berarti Lailatul Qadar itu waktunya dari maghrib sampai subuh ya. Jadi saya pernah dengar itu katanya ada yang bilang Lailatul Qadar itu terbatas ya, ada yang bilang 1:30 ya. Enggak, namanya lailah malam itu dimulai dari maghrib sampai subuh. Jadi kita semenjak masuk maghrib itu sudah kita lebih sungguh-sungguh lagi ya, sampai subuh. Jadi bukan terbatas wah aku nanti sungguh-sungguhnya pas qiyamul lail aja misalnya ya. Sekarang sholat maghrib sama isyaknya di rumah, ya salah ya. Maghrib dan isya ini sholat wajib, lebih utama ini, lebih utama dari qiyamul lail ya. Harus lebih kita perhatikan ya. Jadi seperti itu ya. Kembali ke pertanyaan, kalau dalil khususnya saya kurang tahu ya, tapi memang sebaiknya lebih diperbanyak lagi atau ya semampu kita lah ya, ditekankan lagi. Jadi dalam hadis itu kan disebutkan ya, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi pas Ramadan setelah ketemu Jibril ya. Setelah simak-simaan Al-Quran, beliau menjadi orang yang lebih dermawan lagi ya. Ini sebagian ulama mengambil faedah bahwasanya membaca Al-Quran atau ibadah secara umum itu bisa memberikan efek, memberikan semangat untuk melakukan ibadah lain ya. Jadi orang yang banyak melakukan ibadah itu biasanya ada dorongan untuk melakukan ibadah lain, dan ini ada hadisnya ya. Jadi orang yang melakukan suatu amal kebaikan itu nanti amal kebaikan yang lain pada manggil-manggil ya. Ayo lakukan aku, seperti itu. Begitu pula keburukan sebaliknya. Ketika orang melakukan suatu kemaksiatan, maka kemaksiatan yang selanjutnya akan manggil-manggil dia untuk dilakukan. Jadi kalau dalil khususnya wallahu a'lam, yang ada adalah dalil secara umum ya. Ketika Ramadan kita semangat ibadah, pas akhir 10 hari terakhir lebih banyak lagi. Wallahu a'lam. Ada yang tanya? Fadhol Pak. Salam. Ini mohon pencerahan tentang infak ini. Sekarang ini kita mudahin ya. Kadang kita masuk di WA itu memposting untuk Japri itu untuk berinfak itu, tapi kita tidak kenal itu. Pernah saya cek itu
loh ini nomor saya dari mana? Saya searching dari Google gitu. Nah kemudian yang profilnya itu yang masalah dari perempuan yang macam fotonya gitu. Nah ini mohon penjelasannya dengan infak yang sebelumnya yang tidak kita kenal. Gimana? Terus yang kedua, apakah ketika kita dalam perjalanan, kita jalan terus kita memurojaah hafalan kita, itu apakah juga bagian dari ibadah membaca Al-Quran? Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama ini wallahu a'lam ya. Ini lebih ke proses ya. Mungkin ini orang-orang yang berpengalaman dalam hal ini bisa lebih paham, Pak. Saya pribadi kurang paham ya tentang masalah ini. Jadi wallahu a'lam yang pertanyaan pertama. Kalau yang pertanyaan kedua tentang murojaah, iya termasuk ibadah itu. Jadi ini merupakan suatu hal yang bagus sekali, Pak. Itu kalau bisa. Jadi kan kita ini hidup atau ya apalagi yang jaraknya jauh ya, naik motor, naik mobil, kendaraan, itu jangan nganggur mulutnya ya. Minimal zikir lah. Apalagi sampai bisa mengulang hafalan itu bagus sekali ya. Jadi kalau kita baca ya, para ulama ketika cara mereka belajar itu mereka mengulang-ulang hafalan mereka itu sebagian itu sampai satu bagian yang dihafalkan itu sampai 30 kali ya. Jadi ini bagus sekali kalau bisa ada orang yang sambil naik kendaraan mengulang hafalannya, itu bagus sekali, Pak. Jadi selain memanfaatkan waktu, yang kedua lebih kuat hafalannya. Jadi apalagi Al-Qur'an ya. Satu hurufnya 10 kali pahala. Jadi jelas itu termasuk ibadah insyaallah. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan, untuk wanita iktikafnya lebih baik di rumah atau di masjid? Namanya iktikaf para jamaah sekalian itu harus di masjid ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah kalian menggauli mereka istri-istri kalian sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid. Jadi harus masjid. Masjid itu kan berarti tempat yang sudah diwakafkan untuk masjid ya. Makanya tidak boleh iktikaf di musola ya. Musola itu ya tempat biasa ya, di gedung atau di mal yang memang buat sholat tapi belum diwakafkan untuk masjid ya. Jadi iktikaf harus di masjid, minimal masjid yang buat sholat 5 waktu ya, meskipun di situ tidak ada sholat Jumatnya. Jadi namanya iktikaf ya di masjid ya. Lalu bagaimana dengan wanita yang belum bisa maksimal ya, misalnya masih banyak pekerjaannya ya, kemudian ke masjidnya cuman bisa misalnya seperti ini ba'da subuh misalnya ya, atau nanti malam atau sore pas ngikuti kajian sore misalnya. Maka sebagian ulama itu ada yang berpendapat iktikaf boleh meskipun sa'ah ya. Sa'ah itu beberapa waktu ya. Jadi bagi kita bukan hanya wanita saja, bagi kita mungkin yang belum bisa melakukan iktikaf, jadi sebagian ulama itu mengatakan minimal iktikaf adalah 1 hari 1 malam ya, itu minimal. Kalau kurang dari itu maka tidak dinamakan iktikaf. Sebagian ulama yang lain mengatakan iktikaf sah meskipun hanya sesaat ya. Ini bisa dimanfaatkan bagi kita yang mungkin belum bisa iktikaf full 1 hari 1 malam. Kita niatkan pas masuk masjid ya. Misalnya nih, besok ada kajian pagi hari misalnya. Pas masuk masjid mau sholat kita niatkan sekalian iktikaf ya. Atau sore misalnya, pas mau masuk masjid kita niatkan aku sekalian iktikaf ya. Maka ini bisa menjadi solusi bagi yang belum bisa iktikaf selama 1 hari full ya. Dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW setiap memasuki 10 hari terakhir beliau selalu beriktikaf sampai Allah wafatkan beliau. Dan setelah beliau wafat, istri-istri beliau pun juga melakukan iktikaf. Ini menunjukkan disunahkannya iktikaf meskipun bagi wanita, tapi ya dengan syarat-syarat. Di antaranya harus izin suami ya. Yang kedua harus aman dari fitnah ya. Jangan sampai tempat iktikafnya itu terbuka atau bercampur dengan laki-laki ya. Jadi namanya iktikaf harus di masjid. Wallahu a'lam.
Terakhir ya mungkin ya. Fadhil Pak. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang sholat tarawih sampai witir itu kan sama dengan sholat semalam suntuk. Ya. Bagaimana kalau orang yang sholat tarawih tapi setelah ada tausiah dia meninggalkan ketika mengikuti sholat witir, apa itu juga mendapat disamakan satu malam suntuk? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang sholat bersama imam sampai imamnya pulang, maksudnya imamnya selesai salam, ya, maka akan dituliskan pahala seperti dia sholat semalam suntuk. Ya. Kita aja sholat semalam suntuk aja mungkin nggak bisa gitu. Tapi ini cukup ikut sampai imam selesai aja. Pahala kita apa? Kayak melakukan qiyamul lail full satu malam. Maka kalau ada orang yang seperti tadi, apalagi tanpa uzur ya, tanpa uzur, kalau yang beruzur misalnya ke kamar mandi atau tiba-tiba ada urusan, maka insya Allah kalau seperti ini dia tetap mendapatkannya karena sesuai niat ya. Di dalam hadis kan disebutkan ya, barang siapa yang berniat melakukan suatu ibadah terus ternyata tidak jadi, ya, namanya niat itu dia sudah melakukan sebab-sebab, terus qadarullah ada halangan, ya, maka orang seperti ini akan tetap ditulis pahalanya. Ya. Tapi kalau yang meninggalkannya karena tanpa udzur syar'i dan yang sebagainya, ya khawatirnya ya, wallahu alam, khawatirnya tidak mendapatkan pahala seperti itu. Ya. Terus gimana kalau misalnya orang tersebut mau witirnya nanti di akhir malam, kan seperti itu ya? Maka dia tetap ikut bersama imam, tapi nanti pas imamnya sholat witir, dia niatkan itu sholat malam. Ya. Jadi pas imamnya sholat witir, dia niatnya apa? Tetap sholat malam tadi, taraweh tadi. Pas imamnya melakukan rokaat yang ganjil, dia tambah satu rokaat lagi. Jadi setelah imamnya salam, dia berdiri untuk menggenapkan satu rokaat. Jadi sholatnya genap seperti itu. Jadi mungkin kalau 11 ya jadi 12. Tapi semuanya apa? Sholat malam, sholat taraweh gitu. Nah, nanti witirnya di akhir ya. Atau ikut witir saat itu, nanti pas qiyamul lail tambah satu rokaat seperti itu. Jadi usahakan jangan sampai kita keluar sebelum imam selesai salam. Maksudnya selesai sholat seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, monggo lagi terakhir. Ya, monggo terakhir. Tadi pertanyaan Bapak itu yang pertama, Bapak yang pertanyaan yang pertama mungkin berbagi pengalaman aja, Pak. Kan apa pertanyaannya apa tadi? Infak. Oh, infak yang udah begini. Ini berbagi pengalaman aja. Kalau tidak kenal, lebih baik tidak. Soalnya begini, nanti kalau seandainya itu untuk yang tidak baik, itu termasuk penyandaran dana. Bisa dilihat dari ini ya, penyandaran dananya itu, Mas. Jadi lebih baik tidak. Ini hanya berbagi pengalaman aja. Terima kasih, Pak. Ya, jazakumullah khairan. Baik, mungkin kita cukupkan sampai sini. Jazakumullah khairan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang salah maka itu datangnya dari saya, dan yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa dimudahkan untuk menggapai malam Lailatul Qadar, dan semoga kita dijadikan hamba-hambanya yang dibebaskan dari neraka pada bulan ini, dan semoga Allah menerima puasa, qiyamul lail dan seluruh ibadah kita. Amin amin amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.